warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in wa ba'du. Ma'a kitab ta'limil muta'allim, dan kita masih membahas fasal tentang al-jidd wal muwadhabah, bersungguh-sungguh, konsisten, fokus di dalam belajar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ra'su, adapun pokoknya atau intinya, di tahsil asya, di dalam mendapatkan semua hal tersebut. Ya, dapat apa? Angan-angannya, cita-citanya. Apa pokoknya di situ? Al-jiddu wal himmatu. Al-jiddu bersungguh-sungguh, wal himmatu al-aliyatu, mempunyai cita-cita, al-aliyatu yang tinggi. Faman kanat himmatuhu, apaman adapun orang yang itu kanas ada apa himmatuhu, angan-angannya man itu hifdza jami'i kutubi Muhammad bin al-Hasan, menghafal semua kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan. Wakturina, dan dibarengin apa himmah tersebut, bidzalika jiddi, dengan itulah kesungguhan, wal muwadhabah, dan terus menerus dalam belajar. Wadzahiru, maka adapun yang pasti, annahu, sesungguhnya dia itu yahfadhu, menghafal siapa dia, aktsaraha, pada paling banyaknya kitabnya Muhammad ibn al-Hasan, au nisfaha, atau setengahnya. Jadi kalau nggak hafal semua, minimal setengahnya. Maka gantungkan citamu setinggi langit. Tujuanmu di sini sampai hafal alfiyah, nggak hafal semua, lumayan setengahnya. Karena saya tadi pagi mengatakan, menghafal, memindah 1000 bait alfiyah ke otakmu itu lebih susah daripada memindah 1000 bata ke tempat yang lain. 1000 bata sehari bisa kamu pindah dari sini ke atas, sehari bisa. Tapi 1000 bait alfiyah, walaupun cuma kalimat-kalimat, kamu pindah ke sini belum tentu bisa. Itu makanya fala ilmu kaifa yakuni. Ya, kemarin kita bahas tamanna, apa namanya? Bi ghairi ana'in fajruhu wa laysa kisabul maduna masyaqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakun wa laysa kisabul maduna masyaqatin. Ini tidak dapat ilmu kalau tidak mau masyaqqah. Fal ilmu kaifa yakun, ilmu bagaimana bisa. Maka perlu belajar serius, sungguh-sungguh. Waktu kita di sini cuma terbatas, umur ente semua terbatas. Imam Syafi'i mengatakan, "Lau anfaqta kulla ilmi kulla umrika lil ilmi ma'ataka al ilmu illa asyraf." Andai kata kau pergunakan seluruh waktumu untuk belajar, kau tidak akan dapat ilmu, cuma dapat 10% saja. Bagaimana orang yang tidur, makan, minum, nyantai, ngopi, tiba-tiba pengen pinter? Baljununu, apa baljununu pununu? Ya emang masyaqqah, pegel, capek. Kau kira saya juga nggak pegel ngurusin ente? Sama. Saya tadi habis ngajar tahfidz anak-anak, terus habis ini ngajar ente. Nanti pada maghrib ngajar Khonsa, Nisha, dan Fadiyah dan kawan-kawannya. Malam ngajar Bang Zul dan kawan-kawannya. Ganti-gantikan. Sama. Nah, saya punya prinsip hidup. La rahata li laylil muna wa la utlata li talibin. Jangan tidur terus, kemudian pengen pintar. Al-jununu funun. Wa man kanat, maka ada fa amma
idza kanat adapun ketika adalah baginya man apa himmatun cita-cita aliyatun yang tinggi. Barang siapa yang punya himmah aliyah walam yakun lahu jiddun, tapi dia enggak punya jiddun. Saya ulangi. Walam yakun lahu jiddun, dia tidak punya jiddun. Apa jiddun? Enggak punya kesungguhan. Walam yakun lahu jiddun aw kana lahu jiddun lam yakun lahu himmah aliyah, sungguh-sungguh tapi tidak punya tujuan yang luhur. Lah jadi tujuannya apa? Akhirnya bingung sak karepe dhewe. Semua kita dihafal, ujungnya kemana? Enggak tahu. Mau ngapain saya? Enggak tahu. Maka perlu mursyid, perlunya seorang guru untuk membimbing kita. Maka dalam kitab Ta'lim sebelum belajar itu harus apa? Harus mikir dulu. Saya mau kesini nih maunya apa? Nah, sehingga antum di sini benar-benar duduk, tunduk, tidak boleh berhenti sebelum selesai program. Nah, begitu dalam kitab Ta'lim. Dan kalau bisa ditunjukkan guru. Imam Bukhari itu sebelum belajar itu minta pendapat sama gurunya. Saya mau belajar ini, ditahan oleh gurunya. Enggak, kamu enggak belajar ini, tapi belajarlah hadis. Maka menjadi imam ahli hadis. Imam Sibawai mau belajar ini, nggak boleh sama gurunya. Enggak, kamu jangan belajar itu. Kamu belajar sama ini, kamu belajar ini. Akhirnya belajar nahwu dan menjadi seorang imam ahli nahwu. Baik. Nah, wa man kana lahu jiddun wa lam yakun lahu himmatun 'aliyatun la yahsulu, maka tidak dapat lahu baginya man illa ilmun, kecuali ilmu qalilun yang sedikit. Wadhakara, dan menyebutkan siapa Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Radhiyuddin An-Naisaburi di kitab Makarimil Akhlaq, di dalam kitab Makarimil Akhlaq, anna Dzulqarnain, sesungguhnya Dzulqarnain dikatakan bahwa dia adalah nabi yang mukhtalaf fihi, dia nabi ataukah dia itu adalah orang raja, mukhtalaf. Bahwa seorang Dzulqarnain lama arada, ketika menghendaki siapa dia, an yusafira, untuk berkeliling, istauliya, untuk menguasai alal masyriqi wal maghrib, untuk mengelilingi siapa? Apa? Negeri timur dan negeri barat. Syawarul hukama, syawara, minta pendapat siapa dia, al hukama, atau ada hukama, para orang-orang hikmah. Syawara al hukama wa qala kaifa usafiru bihadzal qadr. Kaifa, bagaimana, usafiru, apa artinya usafiru? Iya, menempuh perjalanan, berjalan, musafir siapa saya, bihadzal qadr, dengan inilah luasnya dunia, masyriq sama maghrib. Mungkin dulu tidak ada apa? Pesawat jet. Dulu tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Fa inna dun minal mulki, dari kerajaan ini. Fa inna dunya qalilatun, dunia ini qalilatun, sedikit. Faniyatun, apa faniya? Ya akan rusak. Wa mulkud dunya, adapun kerajaan dunia itu amrun, sesuatu haqirun, yang apa? Yang hina. Falaisa hadza, maka tidaklah apa hadza ini, itu min uluwil himmah, dari apa namanya, luhurnya keinginan atau cita-cita. Dunia ini wis lah, biarin aja, saya nggak usah ngomong kayak gitu sama al-hukama, dinasehatin sama hukama. Qala, berkata siapa al-hukama, safir, berangkat, pergilah siapa kamu, liyaslu iliyahsula, supaya mendapatkan laka bagimu apa, mulkud dunia, kerajaan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Tujuannya bukan hanya dunia tapi untuk akhirat. Begitu pula antum numpuk dunia, bukan hanya untuk hidup di dunia, tujuan dunia, tapi untuk tujuan akhir. Ente itu ada rukun Islam namanya haji. Haji itu pakai apa? Pakai dengkul. Ada rukun Islam itu namanya wa'atuz zakat. Zakat pakai apa? Maka punya uang itu baru, jangan mungkin apa? Nah, dunia ini apa sih uang? Nasi sepiring aja cukup, ngapain susah pak? Ya iya, tapi antum nanti disedekahin orang. Padahal yadul ulia khairum minal yadis. Nanti dikatakan Rasulullah itu, ya Allah itu benci apa?
safsafal umur. Sesuatu yang remeh, yang ringan, yang hina. Jadi Allah suka ma'aliyal umur, sesuatu yang tinggi. Maka orang muslim harus kaya, harus pintar, harus baik, harus soleh. Ya, jangan kita ini sudah bodoh, miskin, jelek, pemalas. Terus ini mau ngapain? Udah miskin ilmu, miskin harta, potongan jelek, tidak punya apa-apa, bodoh lagi. Kok Allah, naudzubillah. Lah orang itu minimal kalau mukanya nggak laku dijual, ya minimal apa? Ilmunya, gitu loh. Ada seorang tabiin terkenal, siapa lupa saya namanya. Orangnya jelek, hitam, kecil, tapi ilmunya luar biasa. Kata tabiin yang lain, ente ini kalau nggak punya ilmu nggak laku dijual. Dan dia budak lagi, kalau nggak salah Sa'id bin Musayyib namanya. Begitulah. Makanya ini yang jelek-jelek. Ya siapa ya? Gitu loh. Kalau ente anaknya Jokowi nggak apa-apa. Lu ente anaknya Jokowi tidak, bodoh iya, males iya. Oke? Bodoh iya, males iya. Gimana? Maka tidak boleh. Baik. Fala ta'jal bi amalika wastadimhu fama shalla asaka kamustadimi. Waqila dikatakan, enggak. Tunjuknya. Faqala berkata siapa Hasan qala berkata siapa Rasulullah, innallaha sesungguhnya Allah itu yuhibbu senang siapa Allah, cinta siapa ma'aliyal umur pada perkara-perkara yang tinggi, yang besar. Wa yakrahu dan tidak suka siapa Allah safsafaha, apa? Sesuatu yang rendah, yang jelek, yang enggak maksimal. Gitulah. Ente ini suka mana? Makanan yang enak atau makanan yang biasa? Ya, Malik. Suka mana? Istri yang cantik atau yang jelek? Cantik. Nur, cari suami yang soleh, kaya, atau bodoh, jelek lagi? Bodoh jelek. Astagfirullahaladzim. Ayo siapa langsung yang bodoh dan jelek baju? Hanan. Enggak, Hanan ganteng kok. Astagfirullahaladzim. Tidak ada. Kalau suka yang bodoh, jelek, miskin, itu perlu diruqyah. Dibacain apa? Yasin 4.444 kali tanpa bernafas. Pada takjal, janganlah tergesa-gesa siapa kamu di Amerika dengan urusanmu. Wastadimhu, istiqomalah dulu. Fama sholat maka tidak akan menjadi lurus. Apa soka apa? Tongkatmu kamustadimin seperti apa? Seperti sesuatu yang lurus. Kalau bengkok ya bengkok. Cara membengkokkan, cara meluruskan sabar. Saya ulangi lagi. Fala ta'jal bi amrika wastadim. Jangan kesusu. Saya tadi pagi menerangkan panjang lebar. Jangan kesusu jadi ustad. Jangan kesusu ustad. Tahu ustad? Wah, sibuk bikin konten di TikTok, ustad. Nanti baca kitabnya salah-salah. Ya, dengan PD live. An-nikahu sunnati famin raghiba an sunnati. Ini famin aduh, kemarin dari apa yang nonton lagi itu ustazah puin itu loh. Famin raghiba an sunnati kan tidak enak. Sepintar apapun Anda ceramah, tapi kalau Anda baca Ja'a Zaidin, kan gak enak Ja'a Zaidin. Ja'a Zaidin atau Zaidun? Jangan, antum nih usia apa? Usia belajar. Bu Nur usia belajar, Nisa usia belajar,
Angkus Hanifah Kusumawati Mekar Mawali sepanjang hari. La haula wala quwwata illa billahil. Usia belajar, jangan keburu mustahil. Sabar ya. Oh, Ustadz Zul sudah S1, sudah sarjana, enggak saya suruh ngajar kok, tak suruh belajar. Belum sabar, kecuali nanti ada hal-hal apa gitu ya harus ngajar. Ini enggak boleh ngajar deh, belajar dulu, betul? Lah kok belajar, yo ae durung lurus. Nggak paham kan? Nggak bisa paham, kalau paham bahaya Nur, bahaya. Ini maksudnya apa? Lu ilmunya belum matang kok ente semuanya pengen ngajar. Ya, baik dong. Maka saya ngajar nahwu itu sudah mengarang kitab. Saya ulangi, saya ngajar nahwu itu sudah mengarang kitab. Tak karang kitab, seret. Habis itu apa? Dibuat cover oleh Ustadz Angga, diketik oleh Ustadz Hanif Amrullah. Jadi saya tulis tangan, saya nulis kitab. Nah, tak ajarkan pada orang nanya, ini metodenya apa namanya? Aku juga bingung, ini metodenya apa? Yo manhaji. Manhaji itu metode saya. Oh, manhaji. Akhirnya terkenal manhaji. Padahal nggak sengaja bikin nama. Ya ditanya, ini metodenya apa? Human haji, metode saya. Seperti saya buat sholawat, itu nggak ada namanya. Anak Mahathir dibikin nama sendiri, sholawat makosid. Itu bukan saya bikin nama. Allahumma sholli. Itu yang ngetik itu Muiz nggak salah. Iya Muiz. Masih hidup orang ini. Oh ini dia. Hah? Nah itu saya nggak sengaja bikin nama, dikasih nama sendiri. Baik. Jadi fala ta'jal bi amrika fastaqim. Apa? Istiqomah dulu, belajar dulu. Jangan pengen terkenal dulu. Bahaya. Saya ulangi. Bahaya. Antum tahu jamur? Ya cepat tumbuh tapi sehari aja mati. Orang terkenal itu viral itu maksimal 6 bulan. Nggak ada viral terus menerus, orang kan bosen sama kamu. Kan ganti topik gitu loh. Mahfum? Antum punya buku bestseller, apa bestseller? Apa bestseller? Oh, laku keras. Ya cuma 6 bulan aja maksimal. Habis itu ganti yang lain. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Apalagi terburu-buru jadi orang pintar. Terus antum tahu pohon bambu itu kan susah dimatikan kan? Karena sudah mengakar. 2 tahun pertama, 1 sampai 2 tahun pertama enggak tumbuh. Kenapa? Karena bambu itu sibuk membuat apa? Fondasi akar dirinya. Tapi kalau sudah 2 tahun ke atas, sudah susah mau dimatikan karena sudah kuat dan kokoh. Tapi kalau tauge, mati. Kejamba ya, tauge. Tapi kalau bambu itu saya tanam setahun 2 tahun, jadi saya itu aja ini aja cuma 1 aja, enggak bercabang. Tapi sekarang bercabang-cabang dan umurnya sudah 4 tahun ini. Tuh bambu itu saya yang nanam, maka saya ingat berapa tahun sudah. Itu bulan Agustus 4 tahun yang lalu. Sekarang bulan September ya. Berarti Agustus lebih 1 bulan. Berarti 4 tahun 1 bulan. Qala berkata siapa Abu Hanifah rahimahullah li Abi Yusuf kepada muridnya namanya Abi Yusuf. Kunta ada siapa kamu itu bali dan sangat bodoh. Akhrajatka akan mengeluarkan kepadamu apa al-muwadhabatu, terus menerus konsisten dalam belajar. Ente itu kalaupun bodoh goblok tapi setiap hari konsisten hafal mufradat satu pintar. Ada seorang imam besar namanya Buaidi.
itu periwayat madzhab Imam Syafi'i luar biasa. Diajari di majelis sama Imam Syafi'i sampai 26 kali tidak paham. 26 kali tidak paham. Akhirnya bahas kesel, pulanglah. Lambat, kemudian disusul sama Imam Syafi'i ke rumahnya. Ilmu itu hadiah dari Allah. Andai kata saya bisa memahamkan kamu, maka kamu akan saya suapi dengan ilmu setiap hari. Tapi semuanya itu berkah ketika kita muadhabah. Tidak usah malu, belajar lagi sampai menjadi ulama terkenal. Namanya Imam Al-Buwaiti, periwayat Imam Madhab Syafi'i. 26 kali. Ya, 26 kali. Maka Pak Malik kalau baru baca jurumiyah belum selesai, kemudian mutung itu apa? Ngambek, nggak mau lagi. Ya gimana? Sombong kali gitu kan? Sombong kali. Rasulullah pertama kali belajar sama Jibril, Iqra bismi rabbikal khalaq. Ma'ana biqari. Apakah Jibril berhenti? Iqra ma'ana biqari. Ketika kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram ila akhirih. Nah, Rasulullah ditalkin berkali-kali. Akhirnya apa? Dibentak-bentak, Jibril sakit, pulang. Kita sama Khadijah kemudian berkata zammiruni, selimuti saya. Jibril datang lagi, ya ayyuhal muddassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka. Ayo orang berselimut, bangun. Maka Anda kalau sakit tak bentak-bentak ya Jibril. Jangan lemes gitu loh jadi orang. Flu aja nggak belajar. Maka kalau ada santri nggak belajar gara-gara katanya apa? Sakit. Tanya Ustadz baik. Mana Abdul? Sakit katanya Ustadz. Langsung tak cek. Tadi malam lagi main volley nggak panas, berdiri. Kesel Ustadz. Tidak berdiri. Toh masuk kelas. Mana orangnya? Saya nggak percaya kalau ada santri kesakit gitu. Saya nggak langsung percaya. Enggak, cek dulu. Jibril hati-hati. Paksa nggak mau. Jadi jangan lemes lah, jangan mudah nggak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali dan lain-lain. Semangat ya. Ya. Semangat. Nyari uang juga begitu. Nyari ilmu juga begitu, enggak sekali, 2 kali, 4 kali. Begitu Bang Zul. Nyari istri juga begitu. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, kalau dia enggak mau sama kamu, bilang ke saya. Gitu ya. Tak ajari doa nanti. Allahumma in kana zawjati fis sama'i fa anzilhu. In kana fil ardi fa akhrijhu. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Wa in kana qalilan fakaththirhu. Wa in kana wahidan fazidhu. In kana qariban faba'idan faqarribhu. Begitu doanya. Jangan nyerah. Baru bilang I love you sekali gak diterima, bunuh diri. Hei. Santri itu kala rupa menang gitu kan? Santri itu kala rupa menang terus apa lagi? Kala kabeh mondok maneh. Ya, mana tadi? Qala Abu Yusuf rahimahullah qala Abu Hanifah li Abi Yusuf in kunta balidan akhrajatka al-muwadhafah wa iyyaka dan jauhilah kamu al-kasala pada kemalasan fa innahu syaumun wa afadun, itu adalah bencana
Dari kemalasan itu bencana azimun ya azimatun yang besar. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni. Tak boleh lemas-lemas, juben, bukhel. Bukhel itu apa? Bakil, kikil, juben itu apa? Enggak beranian sama orang, enggak percaya, takut sih, saya minder. Enggak boleh itu semuanya. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari, ya nafsu, ya nafsi, ya nafsi la tankha 'anil amal. Diriku, wahai diriku, la tankha 'anil amal, jangan kau bermalas-malasan. Nah, tankha itu asal katanya mundur 'anil amali, dari amal. Nunda-nunda amal, nanti aja, nanti saja. La tankha, jangan mundur, jangan bermalas-malasan 'anil amali, dari beramal. Jangan bermalas-malasan 'anil amali fil birri wal 'adli wal ihsani fi mahli. Dalam kebaikan, dalam keadilan, dalam berbuat ihsan fi mahlin. Apa mahal? Pelan-pelan, santai-santai. Wa kullu dhi 'amalin fil khairi mughtabidun wa fi bala'in wa sya'umin kullu dhi kasali. Wa kullu dhi 'amalin fil khairi mughtabidun. Adapun setiap sesuatu perbuatan fil khairi, di dalam kebaikan itu mughtabitun. Apa artinya mughtabitun? Itu harus direncanakan. Harus dilakukan. Tapi kemudian apa? Wa fi bala'in wa sya'umin kullu dhi kasalin. Di dalam bala, bencana, musibah, setiap orang yang kasalan. Apa kasalan? Jangan malas. Pokoknya kita itu kalau otaknya nggak pakai pinter, ya apa? Sungguh jangan Subhanakallahumma Rabbana fa'na